7. Terasa mual. 1 bulan telah berlalu. Sang subuh telah datang mulai berbisik-bisik di telinga setiap insan yang sedang terlelap agar segera tersadar dari mimpi malamnya. Pemilik mata indah yang dihiasi oleh bulu mata yang lentik itu, kini mulai mengerjap seolah mengajak sang pemilik untuk tersadar dari tidur lelapnya. Adinda terbangun dari tidurnya kala ia mendengar seruan sang pemilik waktu yang sengaja selalu ia abadikan dalam benda pipih miliknya. "RGGH." Seru lenguhan Adinda, kala gadis itu terbangun dari tidurnya. Alhamdulillah sekarang sudah subuh, aku harus mandi dan segera sholat," serunya. Adinda mengajak tubuhnya untuk terjaga sesaat, dan menuntun tubuh itu menuju kamar mandi. Di tengah-tengah langkahnya ia merasakan ada sesuatu yang aneh pada perutnya, sehingga membuatnya berhenti melangkah. Adinda merasakan seperti ada sesuatu yang bergejolak di dalam perutnya yang begitu tidak tahan apabila tidak ia keluarkan. Adinda segera berlari menuju kamar mandinya. Huk, 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 hah, 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 huk, 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 astagfirullah. Adinda memuntahkan isi di dalam perutnya, namun hanya cairan bening saja yang ia keluarkan. "Ya Allah, kenapa akhir ini aku sering mual, apa aku punya penyakit?" seru Adinda yang merasa bingung. Huk, huk, huk. Mual Adinda entah sudah yang keberapa kalinya. Waktu terus berjalan hingga kini telah memasuki pukul 5 pagi. Seperti biasa para pelayan sedang sibuk melakukan aktivitasnya termasuk membuat sarapan untuk para tuan rumah. Bu Nadia tetap ikut andil dalam membantu para pelayan yang sedang sibuk di dapur. Meski sudah tidak bekerja lagi namun Bu Nadia tetap tidak ingin melewatkan diri untuk membantu orang-orang yang pernah seprofesi dengannya untuk membuat sarapan. Pada saat memasak, Bu Nadia merasa ada yang aneh saat melihat keponakannya. Sepertinya keponakannya itu terlihat kurang bersemangat. "Adinda nak, ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja nak?" tanya Bu Nadia pada Adinda yang sedang mengiris daun bawang. Bibi, bikin kaget, Adinda baik kok Bi," sahutnya dengan tersenyum. "Tapi Bibi perhatikan kamu terlihat kurang bersemangat nak, apa kamu sakit?" tanya Bu Nadia yang merasa khawatir dengan keponakannya. Tidak kok Bi, mungkin karena tadi malam Adinda tidurnya agak terlalu larut malam, jadinya terlihat agak lesu deh," kila Adinda. Bukan maksud Adinda untuk berbohong, hanya saja dia merasa tidak ingin jika bibi yang disayanginya itu menjadi khawatir. Bu Nadia menarik nafasnya. "Nak, kalau kamu merasa kurang nyaman saat tidur di kamarmu kamu boleh tidur berdua di kamar bibi bersama bibi nak," ucap Bu Nadia dengan mengelus kepala keponakannya yang tertutup kain hijab itu. "Adinda, kalau kamu takut tidur sendirian tidur sama bibi saja nak," sahut Bu Tarsih yang ikut menimpali namun masih fokus dengan pekerjaannya. Lagi Adinda tersenyum melihat perhatian yang begitu tulus dari para bibinya. "Iya bibi, bibiku yang tercinta. Kalau Adinda merasa takut kalau tidur sendirian, Adinda akan tidur di kamar manapun yang Adinda mau deh," sahut Adinda dengan tersenyum lucu. Di lain tempat, tepatnya di ruang kerjanya, Al begitu sangat fokus terhadap sebuah benda cantik yang menjadi petunjuk akan keputusannya yang telah dirinya ambil sebulan yang lalu. Hari libur kerjanya ia gunakan hanya untuk memperhatikan kalung indah itu. Al memang sengaja belum memberikan kalung itu kembali pada Cynthia, karena masih ingin terus merenungi perbuatan buruknya yang pernah ia lakukan. Entah itu keinginan hatinya atau memang kehendak dari Tuhan. Al begitu tidak ingin melepaskan kalung putih yang cantik itu. "Kalung ini adalah milik Cynthia, tapi kenapa wanita yang sering aku lihat dalam mimpi bukanlah dirinya? Dia masih gadis dan aku adalah orang pertama yang menyentuhnya." Suaranya terdengar begitu berbeda dengan suara Cynthia. "Tapi kalung ini tidak ada yang mengakuinya selain Cynthia." Batin Al bertanya-tanya. "Ya Allah ya Tuhanku, baru kali ini aku merasa ragu dengan apa yang aku pilih," seru Al.
Dia gadis, dia gadis. Seru Al. Seketika itu ucapannya langsung terhenti. Iya, dia masih gadis. Serunya lagi. Adinda, iya gadis itu. Seru Al dan langsung bergegas mencari keberadaan Adinda. Dilangkahkannya kaki jenjang nan kokoh itu menuju ke tempat orang yang dia cari. Hingga langkahnya terhenti pada sebuah tempat yang dimana di dalamnya berisi pemandangan indah para pelayan wanita yang sedang sibuk dengan aktivitasnya. Adinda, panggil Al. Semua orang yang ada di dapur itu pun menoleh. Adinda cukup terkejut. Ternyata yang memanggilnya adalah tuannya. Adinda berusaha untuk tetap bersikap tenang. Iya tuan. Sahutnya. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, aku ingin bicara berdua denganmu. Perintahnya. Bu Tarsih, Bu Ima, dan Bu Nadia saling memandang, hingga akhirnya. Adinda, sana nak kamu dipanggil oleh Tuan Al. Perintah Bu Nadia pada keponakannya. Iya Bi. Sahutnya gugup. Ayo, ajak Al. Adinda pun mengekor dari belakang untuk mengikuti langkah Al. Hingga dirinya telah sampai di sebuah tempat favorit Tuan Al-nya yang ada di rumah mewah itu. Hanya mereka berdua di ruangan itu. Rasa takut kini mulai muncul lagi di dalam hatinya. Duduklah. Perintah Al. Al pun juga duduk di sofa yang sama dengan Adinda. Adinda, aku ingin kamu menjawabnya dengan jujur. Tegasnya. Iya tuan. Sahut Adinda. Apakah ini kalungmu? Tanya Al tanpa basa-basi dengan menunjukkan kalung itu. Adinda terkejut. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Bukan tuan. Sahutnya gugup. Adinda jawablah dengan jujur, kejujuranmu sangat penting bagiku Adinda. Seru Al. Adinda terdiam. Dalam hatinya sebenarnya ia ingin sekali mengaku jika kalung itu adalah miliknya. Tapi tidak mungkin ia lakukan. Karena jika sampai hal itu terjadi maka dia akan kehilangan ayah yang sangat disayanginya. Tidak tuan, kalung itu bukan milik saya, tapi milik Kak Cynthia. Sahut Adinda pada akhirnya dengan berbohong. Al pun menghela nafasnya. Ternyata memang benar kalung ini milik Cynthia. Jadi dirinya tidak menikahi wanita yang salah. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tuan rumah di kediaman Alexander tengah siap untuk sarapan. Tanpa memberi kabar pada Al, Devina dan Enrico datang ke rumah putranya. Dan disinilah keluarga Georgina itu berada. Sedang menikmati sarapan pagi yang sudah disuguhkan. Mas mau yang mana lauknya, biar Cynthia ambilkan. Seru Cynthia yang berusaha menjadi istri yang baik. Ya, selama 1 bulan ini Cynthia menjadi istri Al, dia selalu berusaha bagaimana agar Al mau menerima dan tertarik padanya. Namun semua usahanya tidak pernah membuahkan hasil. Tidak pernah sekalipun Al bersikap manis maupun bersikap romantis seperti suami pada umumnya. Ya, Cynthia tidak tahu saja, jika Al hampir setiap malam memimpikannya kejadian di mana dirinya telah menodai seorang gadis. Namun gadis yang ada di dalam mimpinya itu bukanlah dirinya. Seringkali hati dan pikiran Al saling bertentangan. Namun bukti tentang kejadian itu menuju pada Cynthia. Bagi Al kebenaran tentang kejadian itu seolah menjadi abu-abu sehingga dia sulit mencari yang benar. Namun Al akan tetap bertanggung jawab hanya berdasarkan bukti yang ada yaitu bertanggung jawab pada Cynthia sebagai wanita yang sudah dia nodai. Tidak perlu biar akau yang mengambil sendiri saja. Sahut Al. Loh, kamu bagaimana sih Al? Istri berniat baik untuk membantu kamu sarapan malah ditolak, seru Devina sang mama. Bukan seperti itu Ma, Al hanya tidak mau merepotkan Cynthia. Kila Al. Iya Ma, tidak apa-apa, Mas Al memang benar. Mas Al menolak karena tidak ingin merepotkan Cynthia. Bela Cynthia pada suaminya agar terlihat baik di depan mama mertuanya. Kamu yang sabar ya nak, Al memang seperti itu orangnya. Iya Ma. Sahut Cynthia. Al sama sekali tidak menggubris omongan mereka. Ayo sudah, sekarang waktunya kita menikmati sarapan.
Seru Enrico yang berusaha menenangkan kondisi meja makan yang sedikit menegang itu. Waktu sarapan para tuan rumah telah usai. Dan sekarang adalah giliran para pelayan lah yang akan menikmati sarapan mereka. Entah mengapa Adinda kurang berselera untuk sarapan pagi ini. Dirinya kali ini begitu ingin memakan lalapan ikan lele lengkap dengan nasinya yang sering dijual di pinggir jalan. Adinda, ayo nak kita sarapan dulu. Seru Bu Ika. Iya Bi, Adinda makan nanti saja. Sahutnya. Loh kok nanti, ya harus sarapan sekarang lah nak, jangan nunggu nanti kamu bisa sakit loh nak. Sahut Bu Ima yang ikut menimpali. Mau tidak mau Adinda pun harus tetap sarapan, karena Adinda juga tidak mau jika dirinya sampai sakit. Saat memakan nasi dengan lauk yang diambilnya sendiri, Adinda merasakan ada yang aneh. Dia merasa ingin mual karena makanan itu. Merasakan hal itu, Adinda langsung bergegas menuju kamar mandi dapur. Huk, hah, huk. Muntah Adinda dan mengeluarkan kunyahan makanan yang belum sempat ia telan. Bu, si Adinda kenapa itu? Tanya Bitarsih yang melihat Adinda tiba-tiba saja masuk ke kamar mandi. Entahlah Bu, saya juga tidak tahu. Tapi sepertinya anak itu tidak terlihat baik beberapa hari ini. Sahut Bu Ima. Apa anak itu sakit Bu? Tanya Bu Ika. Entahlah Bu. Sahut Bu Ima. Setelah hampir 10 menit lamanya, Adinda baru keluar dari kamar mandi dan menuju ke tempat sarapannya. Terlihat wajah Adinda yang sedikit memucat. Adinda, kamu kenapa nak? Wajah kamu terlihat pucat, sepertinya kamu sakit Adinda. Seru Bu Ima yang merasa khawatir. Tidak Bi, Adinda hanya merasa kurang nyaman saja di perut. Mungkin karena asam lambung Adinda sedang naik, jadinya Adinda sedikit mual deh tadi. Sahutnya menjelaskan. Ya sudah nak, kalau begitu kamu istirahat saja dulu, Bibi khawatir penyakit asam lambung kamu makin parah lagi, sahut Butarsih yang juga dibenarkan oleh semua temannya. Adinda hanya tersenyum. Tidak apa-apa Bibi. Adinda baik kok. Adinda masih kuat untuk bekerja. Sahutnya dengan tersenyum. Ya sudahlah nak kalau itu memang mau kamu. Tapi kalau kamu merasa tidak kuat, bilang ya sama kami nak. Seru Bu Ika. Iya Bi. Sahutnya. Waktu kini sudah hampir memasuki pukul 9 pagi. Satu wanita versus dua wanita yang beda generasi itu sedang duduk bersantai dan melakukan obrolan ringan. Dengan duduk di sofa yang terletak tidak terlalu jauh dari kolam ikan. Nyonya Devina, Bu Nadia, dan Cynthia begitu asyik dengan obrolannya. Hingga datanglah Bu Ika dengan membawa 3 mangkuk sup jagung dan meletakkannya di meja mereka. Ini Nyonya sup jagungnya sudah siap. Seru Bu Ika. Oh terima kasih ya Bi. Sahut Cynthia tersenyum. Iya Non, kalau begitu Bibi permisi dulu ke dapur. Pamit Bu Ika. Mereka bertiga ingin menikmati sup jagung yang diinginkan oleh Cynthia tadi. Entah mengapa saat mencium aroma dari sup jagung itu, Cynthia merasa tidak suka dengan aromanya, dan membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Huk. Mual Cynthia dan langsung membekap mulutnya. Ada apa nak? Apa supnya tidak enak? Tanya Devina. Tidak Ma, Cynthia masih belum sempat memakannya. Sahut Cynthia. Terus kenapa kamu mual begitu sayang? Tanya Devina lagi. Tidak tahu Ma, saat Cynthia mencium aroma sup ini, Cynthia tidak kuat dan ingin mual. Sahutnya. Mendengar jawaban dari Cynthia, Devina dan Bu Nadia saling menatap. Apa jangan? Itulah arti dari tatapan mereka. Cynthia, apa jangan kamu hamil? Tanya Devina dengan berbinar. Apa hamil? Tanya Cynthia terkejut. Iya nak hamil, Mama yakin pasti kamu hamil. Seru Devina begitu antusias. Ibu Devina, sebaiknya Cynthia kita periksakan dulu ke dokter. Seru Bu Nadia pada akhirnya yang tidak ingin terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan.
Iya Bu, saya akan meminta Al untuk membawa Cynthia periksa. Sahut Devina. Di sebuah rumah sakit mewah milik keluarganya, disinilah Al dan Cynthia berada. Karena Devina merasa yakin jika menantunya itu sedang mengandung. Ia pun langsung menyuruh Al untuk membawa istrinya ke ruang periksa kandungan. Dan disinilah sekarang. Cynthia sedang berada di atas berangkar pemeriksaan. Dengan teliti dokter wanita itu memeriksa perut Cynthia. Sebuah senyuman terbit di bibir dokter wanita itu. Selamat Tuan Al dan Nona Cynthia, sebentar lagi Tuan dan Nona akan menjadi orang tua. Istri Anda hamil Tuan, ucap sang dokter. Dek, Al terpaku mendengar ucapan dokter wanita itu. Usia kandungannya sudah hampir memasuki usia 5 mingguan. Imbuhnya lagi. Al bingung harus bagaimana saat ini. Namun juga tidak bisa ditampik jika hatinya juga merasa senang. Ya, Al merasa senang karena istrinya hamil. Dan usianya sudah hampir memasuki usia 5 mingguan. Itu artinya anak yang dikandung Cynthia memang benar anaknya. Al menatap Cynthia. Terima kasih Cynthia, ucap Al tersenyum. Dan hal itu sama sekali tidak diduga oleh Cynthia. Iya Mas, sahut Cynthia dengan tersenyum senang. Akhirnya aku hamil juga. Dan aku akan menjadi ratu di rumah Al hahaha. Batin Cynthia tertawa.